Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu hadirin yang ada di aplikasi Zoom pada pagi ini dalam diskusi publik refleksi kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 menuju regional frontrunner dalam isu iklim dan transisi energi. Diskusi ini dilaksanakan secara online melalui Zoom dan bertujuan untuk merefleksikan posisi Indonesia dan membangun masukan untuk pengembangan strategi diplomasi di isu iklim dan energi pasca keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Di awal kegiatan ini, izinkan saya Nasyai, staf program ekonomi hijau ISR, sebagai MC pada acara hari ini untuk menyampaikan beberapa informasi mengenai acara hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk mengganti format nama di Zoom dengan format institusi underscore nama. Sebagai contoh, ISR underscore Nasyai. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi form absensi yang akan dibagikan di awal diskusi dan form evaluasi acara yang akan dibagikan di akhir diskusi nanti. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk mengirimkan pertanyaan Bapak Ibu melalui chat box yang tersedia di aplikasi Zoom Bapak Ibu. Pertanyaannya nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Yang keempat, apabila Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung pada sesi tanya jawab nanti, Bapak Ibu dapat mengklik fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom dan nantinya moderator diskusi akan mengarahkan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan serta scene setting yang akan disampaikan oleh Bapak Wira Agung Swadana selaku Manajer Program Ekonomi Hijau Institute for Essential Services Reform. Kepada Bapak Wira, waktu saya persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Wira, Green Economy Program Manager ISR Indonesia. Saat ini kami sangat senang sekali menerima Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian pada diskusi publik yang kami laksanakan mengenai refleksi kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023. Mengapa kami mengambil tema tersebut adalah saat ini kita sudah baru saja menyelesaikan rangkaian keketuaan Indonesia tahun 2023 dengan selesainya pemindahan Indonesia menjadi selesainya keketuaan Indonesia di ASEAN dan sudah memberikan baton ini kepada Laos, baru saja diberikan pada bulan September tahun lalu. Tetapi yang kami laksanakan pada hari ini adalah kita perlu melihat bagaimana kepemimpinan Indonesia di ASEAN tersebut memiliki posisi-posisi strategis dengan alasan-alasan yang juga sangat relevan dengan kondisi kehidupan dari penduduk di Indonesia dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Mengapa kami melaksanakan diskusi ini? Jika kita lihat adalah perlu kita ketahui bahwa jika kita membahas mengenai hal-hal terkait diplomasi ataupun mengenai hubungan luar negeri, selalu dianggap sebagai hubungan yang sangat jauh dari posisi publik itu sendiri. ASEAN di sisi lain seharusnya menjadi suatu wadah bagi seluruh rakyat di ASEAN, di Asia Tenggara, yang sangat relevan bagi mereka. Karena di sana adalah posisi bagi semua negara-negara menyusun kebijakan-kebijakan yang strategis dan juga kerjasama di tingkat kawasan terkait dengan kehidupan warga yang sangat banyak. ASEAN sendiri pada tahun 2030 akan diperkirakan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia dengan PDB yang diprediksikan tumbuh hingga 4,6% pada tahun ini. Di ASEAN Summit sebelumnya, jika kita lihat di September lalu dan juga rangkaian pertemuan terkait ASEAN lainnya, tentu kita lihat banyak sekali pernyataan-pernyataan yang keluar dari pemerintah Indonesia dan juga pemimpin-pemimpin negara ASEAN lainnya. Akan tetapi jika kita lihat apakah itu sudah cukup terkait dengan kondisi dari krisis iklim yang kita hadapi pada saat ini.
Padahal jika kita lihat, pertama, krisis iklim ini sudah menjadi lebih besar dan lebih keras dampaknya kepada masyarakat di Indonesia dan juga negara-negara ASEAN pada saat kekinian. Contohnya, contohnya adalah kita lihat kekeringan yang lebih panjang. Menurut US National Oceanic and Atmospheric Administration, hingga 2023, hingga akhir 2023 akan terdapat 56% kekeringan akan lebih panjang daripada sebelumnya dan lebih kuat dampaknya. Padahal jika kita lihat di 2023 ini, di awal tahun kita sangat biasa di misalkan warga-warga yang sedang ada di Jakarta, di Indonesia lainnya, melihat bahwa kekeringan itu tidak terdampak pada dampak dari El Nino, tetapi jika kita lihat sekarang, semakin lebih banyak dampak yang terlihat. Misalkan semakin banyak karhutla di wilayah-wilayah di sekitaran pulau-pulau besar di Indonesia, misal yang penuh dengan hutan tropisnya di Sumatera, di Kalimantan, dan karhutla ini semakin menyebar dampaknya akibat kekeringan yang lebih panjang. Selain itu juga dampak dari El Nino adalah semakin kencangnya juga taifun yang terjadi di negara-negara ASEAN lain, di daerah subtropik, misalkan di Filipina dan Vietnam, yang menyebabkan dampak kepada livelihood warga yang ada di sana. Serta jika kita lihat dari krisis iklim ini, adanya water insecurity. Semakin minimum jumlah air dan juga dampak air level dari water levels di daerah Mekong region itu sendiri, di negara-negara Myanmar, dari China, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, yang bahkan dampak yang bisa berdampak kepada lebih dari 20 juta penduduk di daerah tersebut, lintas negara, dan pada akhirnya ini juga berpengaruh kepada food insecurity di kawasan. Populasi di ASEAN tidak diprediksikan semakin menurun hingga 2050, tetapi semakin meningkat, tetapi kondisi iklim dan juga lingkungan tidak terlihat menjadi semakin baik pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN seharusnya memiliki posisi yang lebih penting dan lebih kuat pada ambisi dan juga ambisi dan implementasi iklimnya yang saat ini kita lihat masih kurang. Mengapa? Jika kita lihat pada hasil dari KTT ASEAN 2023 dan juga pertemuan terkait lainnya di bidang energi dan iklim, memang kita lihat yang paling penting, yang pertama adalah NDC masing-masing negara sudah meningkat. Tetapi berdasarkan assessment independen yang dilakukan oleh CAT, Climate Action Trackers, dari beberapa negara ASEAN, saat ini kita masih highly insufficient. Kita masih sangat jauh dari dampak yang ingin kita targetkan agar selaras dengan target dari Paris Agreement. Tetapi yang perlu kita juga lihat di ASEAN ini bukan hanya dari masing-masing negara adalah bagaimana banyak dari komitmen yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin ASEAN serta negara-negara lainnya ini yang masih kita perlu pertanyakan lagi. Hal pertama yang perlu saya sampaikan adalah memang kita perlu menyampaikan beberapa hal yang kita patut juga hargai, kita patut komen, kita patut melihat adalah ASEAN sudah menunjukkan adanya carbon neutrality map dengan 8 strateginya. Dan juga dengan ASEAN external parties, dengan partnersnya, misalkan dengan China dan lain-lain, sudah menunjukkan bahwa mereka akan melakukan peningkatan ambisi iklim terkait dengan peningkatan ambisi iklim melalui transfer teknologi dan juga kerjasama di bidang teknis dan juga praktis lainnya. Akan tetapi di bawah kepemimpinan Indonesia pada tahun 2003 sebelumnya, sayang sekali kita masih melihat bahwa fokus dari kerjasama yang dipimpin oleh Indonesia saat itu adalah lebih kepada infrastruktur. Apa yang kita bisa lihat misalnya? Misalnya adalah fokus kepada ASEAN Boundaries Power Grid, Transgas Pipeline, dan juga kerjasama dengan Jepang melalui AIESEC, ASEAN Zero Emission Cooperation, yang masih kita perlu pertanyakan karena salah satu yang mereka dorong adalah penggunaan CCUS, Carbon Capture Technology. Padahal di sisi lain, CCUS ini
adalah hal yang kita perlu pertanyakan dan belum menjadi bukti yang lebih jelas dan kuat untuk aksi mitigasi yang terjadi. Beberapa contohnya adalah eh, sudah pernah teknologi ini dilakukan di masyarakat di Kanada dan juga Amerika Serikat, tetapi eh, belum menunjukkan efektivitas terhadap pengurangan emisinya. Dan juga ini masih sangat mahal secara biaya dan ekonomi. Pertanyaan kami adalah, dengan posisi Indonesia yang mendorong negara-negara lain kepada pembentukan lebih kepada infrastruktur, dan juga gas pipeline, serta juga sisi US sebagai salah satu fokusnya di em, dalam komitmen oleh pemimpin-pemimpin ASEAN tersebut, apakah ini sudah cocok dan sesuai dengan mitigasi yang harusnya dengan kondisi negara-negara ASEAN yang banyak berada di posisi negara berkembang. Selain itu, kita juga perlu mempertanyakan apakah fokus mengenai pengembangan ekosistem EV, electric vehicles, atau kendaraan listrik itu sudah cukup baik untuk dilakukan dalam aksi mitigasi. Memang kita perlu melihat bahwa dalam aksi mitigasi EV menjadi salah satu hal yang penting untuk mengurangi emisi yang lebih rendah dari masing-masing negara ASEAN dalam uh, mitigasi iklimnya. Tetapi yang kami lihat juga saat ini yang kita harus lihat adalah apakah ini masih berfokus kepada prinsip-prinsip mobilitas berkelanjutan. Karena yang saat ini difokuskan itu lebih kepada mobilitas electricity saja, elektrik, tetap tanpa melihat apakah ini berkelanjutan dan juga bertindak inklusif. Dalam arti masing-masing negara ASEAN ini sudah berkomitmen untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat uh, berpengaruh kepada mitigasi iklim ya, akan tetapi kita perlu melihat nanti dampaknya kepada kami, dan kita, sebagian warga-warga yang ada dalam hal ini, melihat apakah mereka ini juga sudah sesuai dengan kondisi yang seharusnya kita lakukan bagi masyarakat kalian, dengan konteks yang ada di negara masing-masing. Oleh karena itu, kami juga melihat bahwa diskusi ini menjadi penting untuk kita lakukan, karena semakin banyak orang yang lebih paham dengan isu ini, semakin banyak juga ke, uh, keprihatinan dan juga fokus dari masyarakat tentang apa uh, kedekatan yang akan kita rasakan dari komitmen-komitmen tingkat tinggi di level diplomasi ini, yang nantinya juga kita harapkan dapat menghadapi krisis iklim dan juga meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap dampak dari krisis iklim ini sendiri. Hal yang perlu kita uh, tandai hingga saat ini adalah apakah seharusnya Indonesia perlu melakukan suatu aksi yang lebih keras, lebih bold, dan juga kok kerjasama yang lebih bold juga untuk meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam ambisi dan krisis iklim ambisi dan juga implementasi iklim yang lebih kuat lagi. Yang kita bisa lihat sekarang misalkan dari hasil KTT ASEAN dan juga pertemuan terkait lainnya adalah masih kurangnya fokus kepada peningkatan EBT, energi bersih, energi baru dan terbarukan yang benar-benar bersih menjadi fokus utama. Fokusnya masih kepada EV, electric vehicles, fokusnya masih kepada full solutions dari sisi US, tetapi apakah sudah ada fokus kepada peningkatan untuk uh, pembangunan lingkungan atau ekosistem pembangunan solar PV yang jelas lebih bersih dan juga lebih baik, atau hydropower dan lain-lain. Atau misalkan Indonesia mencoba untuk meningkatkan kerjasama hydropower di Mekong region agar supaya uh, krisis atau konflik terhadap yang terkait dengan hydro tersebut bisa lebih berkurang dan lebih fokus kepada kerjasama. Selain itu, kita juga perlu melihat seharusnya negara-negara ASEAN juga lebih berfokus kepada peningkatan aksi dan komitmen terhadap mineral kritis atau mineral transisi yang saat ini ada dan besar. Banyak sekali yang Indonesia miliki dan juga negara-negara ASEAN lain seperti Filipina yang juga memiliki cadangan mineral kritis dan juga mineral transisi, misalkan nikel atau metal.
mangan, dan juga rare earth atau bahan-bahan rare earth lainnya. Yang terjadi pada konteks ASEAN, pada KTT ASEAN 2023, itu masih pada level surface atau masih level dasar sekali, yang menunjukkan bahwa negara-negara willing untuk berkeinginan untuk bekerja sama. Tetapi negara-negara tersebut belum menunjukkan komitmen untuk berdiskusi lebih lanjut bagaimana melakukan sustainable critical minerals atau melakukan just transition di level critical minerals atau transition minerals ini sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari diskusi, dari pemaparan yang saya lakukan pada hari ini, masih banyak pertanyaan-pertanyaan apakah Indonesia sudah cukup atau belum mendorong negara-negara ASEAN dan juga dirinya sendiri sebagai suatu negara yang paling besar secara ekonomi berdasarkan GDP di ASEAN, di kawasan, menjadi lebih ambisius dan juga berkomitmen lebih tinggi dalam isu iklim dan juga energi ini. Apakah peran Indonesia sudah cukup untuk menjadi lebih ambisius di kawasan? Apakah Indonesia bisa lebih baik lagi? Itulah mengapa kami mengadakan diskusi pada hari ini, agar kita berdiskusi kepada publik untuk melihat dan juga bisa memberikan informasi kepada stakeholders terkait, misalkan pemerintahan, atau misalkan dari pandangan-pandangan masyarakat sipil, dari pandangan akademia, dari pandangan pelaku bisnis, dari pandangan uh, uh, yang lainnya juga masyarakat umum, terkait peningkatan peningkatan ambisi iklim Indonesia dan juga diplomasi energinya yang seharusnya bisa kita lakukan selanjutnya di ASEAN 2024 walaupun bukan Indonesia, dan juga menjadikan Indonesia sebagai contoh, karena saat ini Indonesia sudah dikenal sebagai kakak besar di ASEAN karena kita sering memberikan contoh-contoh atau leading by examples kepada negara-negara ASEAN lain. Oleh karena itu, kami sekali lagi sangat berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada diskusi hari ini. Kami harapkan pemantik yang akan muncul nantinya dari presenter itu dapat menjadi pemikiran bersama dan apa yang kita perlu lakukan pada diskusi pada tahap diskusi lainnya. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Saya buka kembali dan saya kembalikan kepada MC Mbak Nasya. Baik, terima kasih Bapak Wira untuk sambutannya. Dengan dibukanya acara hari ini oleh Bapak Wira, semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin, kita akan masuk ke sesi diskusi pada pagi ini mengenai refleksi kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 menuju regional frontrunner dalam isu iklim dan transisi energi. Diskusi ini akan diisi oleh dua pembicara kita pada pagi ini, yaitu Ibu Mukti Handayani Sujahmun selaku Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization atau IRID, dan Bapak Arif Rosadi selaku Koordinator Diplomasi Energi dan Iklim IESR. Sesi ini akan dimoderatori oleh Ibu Siha Alifa selaku Staf Program Ekonomi Hijau IESR. Kepada Ibu Siha, untuk waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih Nasai. Selamat pagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang menjadi partisipan pada webinar hari ini mengenai refleksi kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 menuju regional frontrunner dalam isu iklim dan transisi energi. Nah, mungkin seperti yang tadi sudah sempat dibicarakan juga pada opening remarks Bapak Wira, bahwa ASEAN ini kan memang menuju sebagai epicentrum of growth ya, tapi growth ini tidaklah bisa terus-menerus disokong oleh energi fosil gitu ya, apalagi energi fosil ini juga menyumbang persentase emisi yang besar di ASEAN begitu kan. Nah, di sisi lain mungkin komitmen iklim negara-negara ASEAN ini belum cukup kuat dan belum cukup konsisten, dan mungkin juga belum terefleksi sebagai kerjasama regional yang dapat menyokong komitmen untuk mencapai Paris Agreement tersebut. Nah, di sisi lain kita tahu kebanyakan negara-negara ASEAN ini juga adalah negara berkembang gitu ya. Jadi untuk menuju transisi energi ataupun untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tentulah membutuhkan pembiayaan yang cukup besar.
Nah, salah satu jenis pembiayaan yang saat ini sedang disorot mungkin ya di Indonesia atau di ASEAN adalah mengenai carbon pricing mechanism nih. Nah, di pagi hari ini kita sudah kehadiran Ibu Mukti Handayani Suyahmun, Ibu Kuki, eksekutif direktur direktur eksekutif dari Indonesia Research Institute for Decarbonization. Nah, Ibu Kuki akan menjelaskan mengenai instrumen pembiayaan karbon untuk akselerasi pencapaian nol emisi di ASEAN. Nah, jadi untuk Ibu Kuki, saya persilahkan untuk memaparkan presentasinya. Waktunya 20 menit, Ibu Kuki. Oke. Nah, mungkin kalau boleh next slide. Nah, jadi kita tahu ya teman-teman bahwa pada saat kita lihat ASEAN ini, tadi udah dibilang ASEAN ini kan sebetulnya kelompok ekonomi, bukan cuma ekonomi sih ya, ada 3 pilar ya, ekonomi, sosial budaya, dan politik gitu ya, yang berbasis regional gitu. Kalau kita bicara soal ASEAN dan perubahan iklim, sebetulnya sekarang ini di ASEAN ini kita sudah seluruh ASEAN Member States gitu ya, AMS itu sudah merupakan para pihak atau anggota dari UNFCCC dan juga Persetujuan Paris. Dan sebetulnya di ASEAN itu ada satu working group yang bicara soal climate change, di mana di situ sebetulnya negara-negara member ASEAN ini, AMS itu berdiskusi gitu ya mengenai apa permasalahan terkait iklim, kebijakan yang bisa dilakukan, kerjasama dan sebagainya. Tapi yang menarik, berbeda dengan mungkin Uni Eropa ya, kalau kita lihat, kalau Uni Eropa itu dia juga merupakan kelompok negosiasi. Artinya mereka dalam negosiasi iklim bicara sebagai satu kelompok gitu, satu suara gitu. ASEAN itu enggak. ASEAN itu bukan kelompok negosiasi, jadi memang sampai sekarang sepanjang yang saya tahu ASEAN itu enggak pernah bicara on behalf of ASEAN mengenai satu posisi. Pernah melakukan submisi bersama atas nama ASEAN gitu ya, itu mengenai forest dan juga mengenai pertanian, tapi hanya 2 itu yang saya ingat. Terus semuanya tuh anggota ASEAN, termasuk juga kita bicara Timor Leste ya, kalau sekarang kan kita udah ketambahan Timor Leste, itu sudah menyampaikan nationally determined contribution. Apa itu? Tentunya teman-teman sudah cukup familiar ya, ini sebenarnya target yang atau komitmen yang disampaikan oleh masing-masing negara kepada UNFCCC di bawah Persetujuan Paris, yang menyatakan sebenarnya saya nih mau menurunkan emisi saya di tahun 2030 sekian banyak gitu. Bentuknya berbeda-beda, ada yang bilang berapa ton, ada yang bilang berapa persen, ada yang bilang berapa persen terhadap tahun berapa, ada yang seperti Indonesia berapa persen terhadap business as usual di 2030 dan sebagainya gitu. Dan belum semua, tapi sebagian besar tuh sudah pernah menyampaikan walaupun tidak dalam bentuk submisi ya, beda ya kalau nationally determined contribution itu memang secara formal official gitu disampaikan. Kalau ini biasanya net zero emission tuh di statement, di national statement itu sebagian besar sudah menyampaikan bahwa mereka atau pihaknya akan melakukan atau punya target net zero emission. Nah, mungkin boleh yang berikutnya. Kalau kita bicara lagi berarti kita bicara soal ASEAN, ASEAN Member States gitu ya. Tadi Mas Wira juga sudah menyampaikan, Mbak Syiha juga terakhir tadi menyampaikan, sebetulnya kita nih di ASEAN boleh dibilang, oke, secara resmi, secara formal, itu semua negara ASEAN adalah negara berkembang, atau bahkan sebagian itu masih masuk dalam list developed countries gitu ya. Realitanya agak berbeda gitu ya. Kalau kita bicara GDP per kapita, ada beberapa negara AMS yang mungkin GDP per kapitanya jauh lebih tinggi daripada beberapa negara yang dikategorikan sebagai negara maju. Tapi kan sekarang di global ini pembagian pengelompokan negara maju dan berkembang itu memang lebih banyak berdasarkan yang sudah disepakati sebelumnya gitu ya. Nah, tapi kita juga lihat tadi disampaikan hampir semua gitu ya,
punya kontribusi emisi dari sektor energi yang signifikan. Belum tentu semua itu energi yang paling besar emisinya, seperti Indonesia juga bukan energi gitu ya, tapi signifikan gitu perannya. Dan kita tahu energi itu adalah engine gitu untuk pembangunan. Jadi kalau misalnya uh, secara business as usual gitu ya, semakin kita ingin berkembang, semakin banyak energi yang harus kita konsumsi. Dan kalau masih sama seperti sekarang, pola energi, pola eh, konsumsi maupun pengadaannya, maka pasti emisi kita akan meningkat dengan sangat signifikan. Gitu. Nah, jadi sementara di satu sisi kan kita harus membangun gitu ya, secara ekonomi maupun kita bicara masalah kesejahteraan gitu ya. Jadi perlu ada yang namanya decoupling, decoupling antara pembangunan dan emisi. Artinya apa? Pembangunan tetap terus dapat berjalan dan secara ekonomi GDP meningkat gitu, kesejahteraan meningkat, tapi emisi itu turun gitu. Jadi kalau dilihat gambarnya tuh yang kalau kita bikin grafik gitu ya, yang pembangunan itu trennya semakin lama semakin tinggi, yang emisi trennya semakin lama semakin rendah. Itu yang namanya decoupling dan itulah kita bisa melakukan atau mencapai net zero itu kalau kita melakukan decoupling ini gitu. Nah, tentunya ini nggak bisa enggak, kita perlu teknologi, kita perlu teknologi, ngomongin teknologi kan nggak ada teknologi gratis ya gitu ya, jadi perlu pendanaan juga gitu. Nah, dan kita tahu sebagai negara berkembang tentunya semua AMS itu punya apa ya, keterbatasan, keterbatasan dalam hal ini apa dana, terutama dana publik domestiknya gitu ya. Karena kan tanggung jawab pemerintah kan yang dana publik di domestik ini. Jadi dilemanya untuk prioritas belanja pemerintah itu udah pasti satu, eh, kebutuhan dasar masyarakat. eh, ini terus kan walaupun dia udah sampai ke level ekonomi dan kesejahteraan yang tinggi, tetap aja ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Apalagi kalau yang masih katakanlah kondisi ekonominya di bawah gitu ya, belum terlalu tinggi, tentu dia ingin mengejar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya gitu. Atau aksi iklim. Karena kalau kita nggak melakukan aksi iklim, percuma juga gitu. Kebutuhan dasarnya mau dipenuhi, nggak ada yang bisa dipakai untuk memenuhinya juga gitu. Katakan pangan tadi disampaikan juga gitu. Gimana iklim ini dengan perubahan iklim yang terjadi, ketahanan pangan terganggu gitu. Jadi memang harus ada keseimbangan di antara keduanya. Nah, kalau dana publik di domestik itu nggak ada atau terbatas dan aksi ini harus tetap dilakukan, berarti kita harus mencari pendanaan non publik gitu kan. Nah, salah satunya paling tidak yang selama ini pernah dilakukan dan dijalani oleh negara maju atau negara industri itu adalah carbon pricing gitu. Dengan carbon pricing ternyata aksi iklimnya itu bisa lebih cepat karena lebih cost efektif gitu ya. Mungkin berikutnya saya ingin memberikan sedikit aja, ini pasti teman-teman semuanya juga udah hafal kali ya gitu apa yang terjadi di Indonesia gitu ya. Jadi kita tahu Indonesia ini sudah ratifikasi. Kita bicaranya di sini kan tadi Mbak Siha juga bilang kita bicara soal persetujuan Paris atau Paris Agreement. Kita ada di era itu gitu ya. Jadi kita sudah ratifikasi persetujuan Paris. Terus kita juga sudah menyampaikan NDC, bahkan ada beberapa kali gitu ya. Pertama sekali sebelum NDC itu kita ada intended NDC gitu ya. Terus sesudah waktu kita ratifikasi, kita juga menyampaikan first NDC. Lalu tahun 2021 kita menyampaikan updated NDC. Ketiganya ini punya target yang sama, 29% dari 2030 business as usual eh, dengan sumber daya sendiri dan sampai 40%, 41% dengan kerjasama atau bantuan internasional. Nah, yang terakhir tahun lalu kita menyampaikan enhanced NDC. Enhanced NDC ini berubah targetnya. Jadi yang tadinya 29 jadi 31,89 ya. Yang tadinya 41 jadi 43,2 gitu. Dan di Glasgow
Presiden juga menyampaikan target Indonesia untuk mencapai NDC secara nasional di tahun 2060. Jadi mungkin untuk teman-teman NZE itu, maaf, yang tahun 2060 itu NZE ya, net zero emission. Jadi apa sih NZE itu? NZE itu sebetulnya satu keadaan di mana emisi yang terjadi itu semuanya bisa diserap. Jadi nggak ada emisi yang tertinggal dan berkonsentrasi di atmosfer gitu ya. Nah, yang udah dilakukan sejauh ini gitu dari sisi pemerintah itu sudah ada beberapa aturan yang keluar. Dan ini terutama yang sudah keluar itu yang terkait dengan carbon pricing. Ada NDC, ada NZE, tapi yang sudah keluar yang carbon pricing-nya gitu ya. Yang carbon pricing ini ada peraturan presiden 98/2021 dan itu keluarnya bersamaan juga dengan Undang-Undang Nomor 7 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Terus yang terakhir tahun ini ada Undang-Undang Nomor 4 2023 ya, mengenai P2SK gitu, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kenapa saya munculkan di sini? Karena turunan dari P2SK ini ada POJK dan surat edaran OJK yang menjadi basis dari bursa karbon di Indonesia ini, gitu ya. Dan juga turunan-turunannya itu ada permen dari LHK, ada permen ESDM, sejauh ini ada POJK dan SEOJK tadi. Nah, selain aturan main ini, sebetulnya ada juga yang sudah berjalan. Yang sudah berjalan saat ini adalah yang pertama itu perdagangan emisi subsektor ketenaga listrikan, terutama PLTU batubara, dan juga bursa karbon. Jadi bursa karbon perdagangan emisi subsektor ketenaga listrikan itu kalau nggak salah Februari ya tahun ini. Sementara bursa karbon itu baru nih belum sampai sebulan yang lalu ya, akhir September gitu. Nah mungkin boleh selanjutnya. Kalau kita bicara tadi kondisi di Indonesia hanya ingin memberikan gambaran apa yang sudah ada gitu ya, karena gimana juga kita ada di Indonesia jadi perlu tahu apa yang ada di Indonesia, tapi kita bicara tadi ini kan kita ingin lihat konteks ASEAN gitu ya. Sebenarnya apa aja sih peluang dan tantangannya gitu. Kalau kita bicara, karena tadi Mbak Syah juga bilang nih salah satunya carbon pricing gitu ya, jadi saya fokusnya di carbon pricingnya. Sebenarnya apa aja sih gitu. Nah, satu mungkin yang kita juga harus ingat dan ini yang harus kita pastikan gitu ya, bahwa yang namanya NZE itu sebetulnya dicapainya itu dengan beberapa tahapan. Tahapan inilah yang sebetulnya yang namanya NDC gitu. Jadi antara NDC dan NZE ini itu harusnya sejalan gitu. Nggak bisa NDC dan NZE ini katakanlah bertentangan gitu ya. Jadi itu yang pertama. Nah, tadi juga udah disampaikan kan tantangan terbesar itu masalah dana gitu loh. Dana yang pertama dan juga akses kepada teknologi gitu. Kenapa? Karena akses ke teknologi itu bukan hanya masalah dananya ya gitu. Kadang-kadang kan juga nggak mudah gitu kita untuk bisa menemukan teknologi yang tepat gitu. Nah, jadi kita juga tahu tadi kita udah sepakat gitu keterbatasan dana tadi di awal kita bicara masalah dana publik aja yang domestik. Tapi kenyataannya gitu ya mungkin di sebagian besar Asian Member States ini dana yang non publik juga di domestik itu terbatas gitu. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Kita perlu dana internasional dong gitu ya. Dana internasional ini bisa bentuknya investasi asing atau juga kerjasama kayak apa kolaborasi joint venture gitu ya. Yang harusnya investasi asing maupun kerjasama ini bukan hanya dananya, investasinya, tapi juga teknologinya gitu. Jadi jangan sampai investasi asing atau kerjasama ini nanti membawa teknologi yang udah ada juga di kita gitu. Mungkin nggak banyak nolong gitu ya, tapi justru yang kita perlukan adalah yang bisa bawa teknologi yang advance, yang kalau kita beli sendiri terlalu mahal dan aksesnya susah gitu ya, dan dia akan membantu penurunan emisi GRK itu secara lebih signifikan lagi gitu. Kenyataannya saat ini kita ada di bawah di era persetujuan Paris.
di mana semua para pihak itu diberikan diminta berkomitmen dalam bentuk NDC. Artinya apa? Artinya semua para pihak itu harus menurunkan emisinya. Jadi semua pasti punya kebutuhan akan unit reduksi emisi, atau biasa kita mungkin sering dengar istilahnya kredit karbon gitu ya. Jadi sangat mungkin bahwa investor asing atau pihak asing yang bekerja sama itu akan minta gitu loh pembagian unit reduksi emisi GRK ini. Nah kan berarti tantangannya nih untuk bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk semua AMS gitu. Apakah kita akan menahan dulu unit reduksi emisi yang ada sampai NDC terpenuhi gitu ya, baru boleh dipindah tangankan, atau kita bisa memakainya bersamaan gitu. Jadi kita sharing tadi di poin yang investor asing mempersyaratkan pembagian unit reduksi emisi ini, kalau kita nggak mau share, kan kemungkinan mereka nggak jadi masukin investasinya gitu. Nah, kita harus melakukan apa ya, mempertimbangkan itu deh gitu ya. Mungkin di yang berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat kembali lagi nih, kita bicara mengenai persetujuan Paris ya. Di persetujuan Paris karena semua pihak itu diminta berkomitmen, maka semua pihak itu juga diberikan peluang yang sama. Artinya apa? Artinya kalau dulu di bawah protokol Kyoto yang punya kewajiban dan bisa jual yang bisa beli itu hanya negara maju karena mereka yang punya komitmen. Sekarang tuh negara berkembang bisa jual, bisa beli. Sama, negara maju juga bisa jual, bisa beli gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya peluang nih. Kalau kita bicara ASEAN, kita bicara AMS, yang semua negara berkembang tadi kita sepakat ya gitu. Sebetulnya nggak ada, tidak ditutup kemungkinan bahwa antar AMS bisa melakukan jual beli karbon ini gitu. Jadi itu satu peluang sebetulnya. Nah, terus yang lain kan ini artinya apa? Artinya si AMS yang memang katakanlah emisinya tinggi, biasanya mungkin yang secara ekonomi lebih lebih apa advance gitu ya, emisinya lebih tinggi dan karenanya dia diminta menurunkan lebih banyak gitu ya. Dia sebetulnya bisa membeli atau membantu juga negara AMS lain dengan mendapatkan nantinya uh, reduksi emisi yang mungkin lebih murah daripada kalau dia melakukan di negaranya sendiri. Ini sebetulnya bisa kita lihat apa yang terjadi di Singapura gitu ya. Singapura itu mereka sekarang belanja gitu ke negara-negara ASEAN yang lain. Karena kalau mereka menurunkan sendiri memang jauh lebih mahal gitu ya. Lalu kita juga lihat sekarang ini sebetulnya beberapa AMS itu sudah cukup mulai aktif lah gitu ya. Kalau bicara soal adanya carbon pricing, adanya pemanfaatan international carbon pricing dan sebagainya itu kayaknya hampir semua. Kelihatannya cuma Brunei yang enggak sejauh ini gitu ya. Bahkan Singapura, Malaysia, Indonesia itu udah punya bursa karbon. Yang bursa karbonnya itu bisa jadi platform untuk perdagangan domestik maupun internasional. Dan yang menarik juga sebetulnya ini kan kita bisa lihat sebagai peluang-peluang yang ada nih. Kita juga bisa ngikutin gitu ya, atau bisa lihat seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh beberapa negara. Misalnya aja Singapura yang sudah menerapkan cap and tax gitu ya. Apakah itu juga akan jadi opsi kita? Sampai sekarang kan kita di pajak karbon ini belum kejadian ya gitu. Tapi ini mungkin nanti sesuatu yang bisa menjadi salah satu yang dipertimbangkan gitu. Berikutnya ini ada matriks yang mungkin agak kompleks ya kalau dilihat, tapi sebenarnya nanti monggo ini teman-teman kalau nanti mau di-share silahkan gitu ya. Tapi intinya ingin memberikan gambaran sebetulnya kalau kita bicara carbon pricing itu tuh banyak instrumennya gitu ya. Kita bicara yang domestik, kita bicara yang internasional, dan ada lagi yang di luar itu
bukan di luar itu, yang lainnya lagi adalah voluntary carbon market. Yang domestik ini ada beberapa. Jadi emission trading itu ETS ya kalau di Eropa, ada carbon offset atau kredit karbon tadi, dan juga ada carbon tax gitu ya. Atau kalau di Perpres itu dikenal sebagai pungutan atas karbon. Ya, kalau di internasionalnya itu kita teman-teman familiar tentunya dengan result based payment. Terus ada juga yang emission trading yang ada di bawah persetujuan Paris gitu. Misalnya untuk artikel 6.2 gitu ya, itu bisa tuh emission trading linking gitu. Atau yang terkait dengan carbon offset, lebih ke offsetting itu di artikel 62 ataupun 64 gitu. Kalau yang voluntary carbon market menariknya tuh sebetulnya bisa dipakai untuk domestik, bisa dipakai untuk internasional. Dan nanti kalau kita lihat masalah ownership dari unitnya, itu bisa teman-teman lihat ya, kalau yang domestik itu dia unit karbonnya tetap di host country. Kalau carbon tax itu nggak ada urusannya sama unit karbon, gitu ya, karena dia tax yang kena pajak itu adalah emisinya. Nah, kalau result based payment, walaupun dia international carbon pricing instrument, dia unit emisinya tetap stay di host country-nya. Tapi kalau kita bicara 62 dan 64 gitu, itu pada umumnya akan dipindah tangankan. Kenapa? Karena dipakainya untuk pemenuhan target, baik itu NDC ataupun kewajiban internasional lain, dalam hal ini yang ada sampai sekarang tuh Corsia gitu. Tapi 62 dan 64 ini kan basisnya juga kerjasama ya. Kalau dari awal di kerjasama itu sudah ada kesepakatan, misalnya gitu, 50% pindah tangan, 50% stay in the country, maka yang 50% yang stay in the country ini bisa dipakai oleh host country-nya gitu. Nah, yang menarik si voluntary carbon. Voluntary carbon ini apakah unit karbon itu atau kredit karbonnya stay in the host country atau pindah tangan, tergantung dari yang beli itu mau pakainya buat apa. Jadi kalau yang beli itu pakainya untuk target sukarelanya dia, jadi dia punya pledge sendiri yang dia bilang saya mau net zero emission tahun sekian. Nah, itu dia unitnya bisa stay in the host country. Tapi kalau misalnya yang beli itu bilang saya beli untuk memenuhi target internasional saya, karena government saya atau pemerintah saya bilang saya harus kontribusi ke NDC saya, nah itu dia akan pindah tangan gitu ya. Ini nanti mungkin teman-teman bisa lihat lebih detailnya ya, takutnya habis waktunya kayaknya singkat soalnya udah mulai pegang-pegang mic. Mungkin next aja. Iya, waktunya tinggal 5 menit lagi, Bu Kiki. Ya. Iya. Nah, jadi yang ini juga masih lanjutan yang tadi, teman-teman bisa lihat. Tapi mungkin yang ingin saya sampaikan di sini sebetulnya ada aja gitu ya benefit-benefit lainnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara yang domestik tuh benefitnya pastinya untuk ke dalam negerinya gitu ya. Tapi yang jelas tuh kan kalau semakin ketat batasannya gitu, dia akan membantu sektor yang terkait untuk semakin cepat dia mencapai net zero-nya gitu ya. Gitu juga kalau kita bicara yang internasional maupun itu yang voluntary, sebetulnya salah satu benefit tambahannya itu adalah tadi akses terhadap teknologi, akses terhadap capacity building gitu ya. Tapi juga co-benefit lain seperti kalau kita bicara voluntary carbon tuh banyak yang mensyaratkan harus ada misalnya nilai tambah terhadap peningkatan kualitas udara, nilai tambah terhadap ekonomi lokal gitu-gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat dan yang barisnya terakhirnya ini kan seperti apa sih dia diimplementasikannya sejauh ini gitu ya. Jadi ETS itu untuk di ASEAN itu baru ada di Indonesia. Dan itu juga baru PLTU aja gitu ya. Carbon offset itu sudah jalan di Thailand dan di Singapura. Uh, Terus kalau yang carbon tax, Singapura yang udah implementasi, Indonesia masih dibahas gitu ya.
result based payment itu paling banyak di Indonesia dan di Vietnam karena ini terkait sama hutan gitu ya. Lalu kalau kita bicara yang internasional, sejauh ini tuh Thailand dan Singapura yang saya ingat, mungkin Vietnam dalam proses ingat saya untuk kerjasama di bawah artikel 6.2. Nah, voluntary carbon market itu sebetulnya sudah ada di semua negara ASEAN gitu ya. Dan ini banyaknya dari yang sebelum persetujuan Paris memang karena dari dulu sudah ada gitu ya. Oke, mungkin yang berikutnya sebelum saya dimarahin sama Syah, ada beberapa rekomendasi ya saja ya sebenarnya teman-teman. Kalau kita lihat tadi, yang penting itu sebetulnya kita harus melakukan analisis dan menyiapkan strategi yang komprehensif gitu. Karena apa? Karena kita mau mencapai NDC dan NZE, ada kebutuhan pendanaan, ada kebutuhan teknologi, tapi di sisi yang lain pendanaan dan teknologi ini banyaknya akan minta sharing dari unit gitu ya. Jadi kita harus tahu persis gitu, mana nih yang bisa kita lakukan sendiri, mana yang kita perlu bantuan, mana yang kita bisa jual gitu ya. Atau bahkan mana yang kita bisa beli. Karena kan tadi ya posisi kita tuh bisa jual dan beli. Terus kalau kita bicara carbon pricing yang domestik, fokusnya enaknya di mana gitu ya. Kembali lagi karena keterbatasan sumber daya pendanaan domestik, ya sebaiknya yang cari yang murah atau yang low cost atau no cost lah gitu ya. Sementara itu kalau kita bicara soal pajak karbon, kan pajak karbon itu tidak secara langsung gini. Pajak karbon itu kan diharapkan membuat orang berpikir untuk tidak mengemisikan terlalu banyak, gitu ya. Karena semakin banyak dia mengemisikan, semakin banyak dia bayar pajak, gitu. Jadi orang akan diharapkan dengan kesadarannya sendiri dia menurunkan emisi, tapi sulit untuk dihitung. Beda dengan yang lain, gitu ya. Kalau yang ETS atau yang carbon offset itu ada metodologinya, penghitungannya segala macamnya tuh clear gitu. Jadi sebenarnya pajak karbon ini supaya bisa nolong aksi iklim itu seperti apa sih? Nah, revenue dari pajak karbon ini sebaiknya tidak masuk ke pot besar nasional gitu ya. Jadi jangan masuk ke APBN aja gitu, tapi dia earmarking lah atau dedicated untuk aksi iklim, mau itu mitigasi, mau itu adaptasi. Next, terakhir kok ini sih ya. Yang terakhir ini, Pas Bu, 1 menit lagi. jadi kalau untuk yang carbon pricing internasional sama juga gitu ya. Pokoknya kita harus bikin analisis dan juga berhitung benar gitu, karena kita nggak ingin nanti kita melakukan perdagangan internasional, karbon internasional, tahu-tahu NDC kita nggak bisa dipenuhi gitu. Jadi yang poin pertama dan kedua ini tuh terkait tuh. Jadi perlu ada peta jalan yang jelas dan juga ada target tahunannya. Jadi orang kalau mau melakukan jual beli dari awal udah tahu gitu. Kira-kira masuk nggak ya gitu ya. Lalu masalah pasar karbon sukarela gitu. Ini unik karena tadi dia sebenarnya bisa cater anything gitu ya. Tapi memang nanti harus dilihat, misalnya kalau dia di domestik ya udah satu proyek karbon sukarela jualannya di domestik ke sesama yang membutuhkan di domestik. Kalau ke internasional tadi harus dilihat mau dipakai untuk apa. Kalau dipakai memenuhi kewajiban internasional maka harus ada penyesuaian atau corresponding adjustment gitu ya. Tapi kalau dipakainya untuk pemenuhan komitmen sukarelanya sendiri atau misalnya green image kayak gitu, itu nggak wajib gitu ya. Dan dari tadi kita bicara soal carbon pricing gitu, as if kita bisa langsung nerapin gitu ya. Tapi enggak gitu. Yang jelas bagaimana kita bisa menerapkan satu instrumen, satu intervensi kalau kita nggak punya data dan informasinya. Jadi yang paling mendasar sebenarnya adalah kita punya inventarisasi emisi gas rumah kaca yang andal gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, termasuk juga nantinya adalah
apa saja opsi mitigasi yang bisa dilakukan, dan ini juga harus disertai dengan peta jalan NDC dan NZE. Jadi kalau tiga-tiganya gitu ya, ini ada, jadi ngomongin emisi dan juga potensi reduksi melalui aksi mitigasi, dan ada peta jalan NDC dan NZE, maka salah satu yang bisa dilakukan untuk memenuhi peta jalan ini adalah carbon pricing. Jadi saya cukupin di sini saja deh. Nanti kita sambil diskusi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Bu Kuki atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya. Kita jadi tahu implikasi dari penerapan setiap carbon pricing instruments dan mungkin tantangan dan juga peluang dalam kolaborasi ASEAN misalnya untuk menerapkan carbon pricing ini di level regional. Nanti kita bisa bahas lagi di sesi diskusi. Mungkin bisa diberikan tepuk tangan virtual nih bagi Bu Kuki dengan kasih reactions bagi Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Climate Diplomacy Project Coordinator ISR, Bapak Arif Rosadi, yang akan memberikan penjelasan dan refleksi ya. Ini saatnya kita berefleksi gitu dari hasil ASEAN Energy Ministerial Meeting dan apa agenda iklim dan energi ke depannya untuk ASEAN di kepemimpinan Laos di tahun 2024. Kepada Bapak Arif Rosadi, saya persilahkan waktunya 20 menit. Ya, terima kasih Mas Iha atas kesempatan. Ya, mungkin nggak akan sampai 20 menit yang Mbak tadi juga Mas Wira juga sudah detail menjelaskan seperti apa yang terjadi di ASEAN, dan Buki juga secara teknis juga sudah menjelaskan terkait instrumen pendanaannya. Nah, kalau dari sisi saya mungkin tidak akan banyak berfokus pada pendetailannya, tapi akan berfokus pada strategi diplomasinya dari apa yang seharusnya Indonesia lakukan dan ASEAN lakukan untuk menjaga agenda transisi energi dan iklim ini tetap jalan di tingkat regional. Nah, kalau kembali dari tarikan globalnya sendiri, tadi juga Bu sudah menjelaskan bahwa kita berangkat dulu dari Persetujuan Paris, bahwa Persetujuan Paris di artikel keempatnya meminta negara pihak atau parties untuk menyampaikan NDC-nya, yakni sebuah dokumen yang membuat komitmen uh, aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia, kepada Sekretariat UNFCCC, dan untuk ASEAN sendiri telah mensubmit terkait dokumen NDC-nya sendiri. Nah, di sisi lain juga UNFCCC melalui Paris Agreement juga menghimbau negara untuk menyampaikan long-term emission development strategy, yakni dokumen yang memuat visi dan aksi perubahan iklim sampai 2050. Nah, untuk yang dokumen kedua ini, untuk di ASEAN hanya ada 4 negara yang submit, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, dan Kambodia. Nah, kenapa dokumen ini menjadi penting? Karena nanti pada prosesnya Sekretariat UNFCCC akan mengagregasikan semua dokumen dan akan membuat suatu pemodelan ataupun proyeksi apakah saat ini dunia ini sudah sesuai dengan target Paris Agreement, yakni menjaga suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat atau lebih baik 1,5 derajat di tahun 2100. Nah, ini berikut ada detail yang capture terkait target penurunan emisi masing-masing negara di ASEAN, termasuk juga carbon neutrality. Dan tadi juga Bu sudah menjelaskan bahwa setiap negara punya kebijakan tersendiri bagaimana mereka mengekspresikan pencapaian target penurunan emisinya, baik dalam persentase ataupun dalam perhitungan CO2 ekuivalen, tergantung dari business as usual ataupun pemodelan yang mereka bikin di negaranya sendiri. Nah, untuk di negara ASEAN, Climate Action Tracker yang di mana ISR terlibat di dalamnya juga sudah melakukan beberapa penilaian terhadap 5 negara ASEAN, yakni Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, pada tabel yang kedua dari sebelah kanan, kita melihat ada overall rating yang secara garis besar untuk negara-negara di ASEAN, raport aksi iklimnya masih belum sesuai dengan target Paris Agreement
untuk menjaga suhu bumi tidak melebihi 2 derajat atau lebih baik 1,5 derajat. Nah, lalu juga ini juga gambarannya kalau seandainya diambil dari Climate Action Tracker juga. Nah, cara membaca grafiknya adalah kita melihat ada grafik historis. Jadi ini berdasarkan pada aktivitas business as usual di titik dekat eh, persimpangan antara warna biru dan warna hijau. Pada warna biru ini adalah proyeksi di mana eh, laju iklim global seperti apa, sedangkan warna hijau itu menggambarkan target yang harus kita capai. Jadi kita bisa melihat di sini ada gap antara warna biru dan warna hijau sekitar target gapnya adalah 19 sampai 22 gigaton CO2 ekivalen, dan untuk implementasinya juga kita ada gap sekitar 23 sampai 27 gigaton CO2 ekivalen untuk mencapai target 1,5 derajat di tahun 2030. Nah, untuk ASEAN sendiri, isu energi menjadi penting karena kawasan ASEAN merupakan kawasan yang sedang tumbuh juga. Lalu juga dari sisi proyeksi PDB ekonomi diperkirakan bahwa di tahun ini kita akan mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 4,6% dan juga diprediksi menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2030. Dan tentu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ini kita membutuhkan energi yang sangat besar karena energi sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi, baik untuk pembangkit, industri, transportasi, bahkan untuk building. Dan ini juga kita menyoroti bahwa pemimpin ASEAN juga sudah berikrar untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global. Nah, maka dari itu, untuk kedepannya ada urgensi bahwa agenda transisi energi harus menjadi agenda utama dan perlu menekankan penggunaan energi terbarukan sebagai penggerak roda perekonomian yang pada prosesnya nanti ini juga akan berimplikasi dan berkontribusi terhadap target persetujuan Paris dan juga target tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya untuk nomor 13 dan nomor 7. Dan untuk kawasan ASEAN sendiri sebenarnya memiliki potensi yang besar juga. Ini dikutip dari Tempo juga sekitar ada 17.000 gigawatt untuk sumber yang berasal dari energi bersih. Nah, kalau misalnya kita melihat dari tabel yang sebelah kiri, saya mengambil dari ASEAN Energy Outlook. Teman-teman dari ASEAN Center for Energy juga sudah membuat kajian juga, dan ini secara prinsip mencapture terkait supply energi di kawasan ASEAN. Jadi kalau misalnya kita melihat secara sekilas, uh, kita bisa melihat bahwa fossil fuel baik dari batu bara ataupun dari minyak ataupun dari gas alam masih mendominasi untuk supply di kawasan Asia Tenggara ini. Nah, untuk konteks di ASEAN ini, tadi kan Bu Kuki juga ada menjelaskan bahwa ada 3 pilar kan, sosial budaya, lalu juga ekonomi, jadi lalu juga ada politik dan juga keamanan. Nah, meskipun isu iklim dan energi ini sangat berkaitan dengan satu sama lain, tapi pengelolaannya di tingkat ASEAN berbeda. Jadi untuk isu energi, dia ada di bawah pilar ekonomi, sedangkan untuk isu iklim dia ada di bawah pilar budaya. Nanti itu akan menjadi salah satu concern yang kita coba address. Nah, untuk yang di tingkat ASEAN sendiri sebenarnya ASEAN Energy Cooperation juga sudah memiliki dokumen terkait kerjasama energi di kawasan, dan khusus untuk energi terbarukan juga ASEAN sudah men-set target untuk menaikkan share of renewable energy sebanyak 23% di tahun 2025 dan juga 35% untuk pemasakan kapasitas pembangkitnya di tahun 2025. Lalu juga ini yang berkaitan dengan AMEM kemarin. Jadi ini diambil dari Joint Ministerial Statement of 41 ASEAN Minister of Energy Meeting. Nah, untuk temanya sendiri itu tahun ini adalah Sustainable Energy Security through Interconnectivity, dan sebagai tambahan ini berkaitan juga dengan kesinambungan antara agenda G20
Indonesia di tahun lalu dan juga di tahun sekarang. Kalau tahun lalu kan eh, agenda energinya kan memang menjadi salah satu pilar utama ya. Tapi kalau misalnya untuk yang di ASEAN sendiri, karena ASEAN sendiri merupakan eh, forum ekonomi kawasan, jadi pelaksanaan atau pembahasan terkait dengan isu energi sendiri ini ada di bawah Priority Economy Development, di bawah umbrella sustainability. Dan yang menjadi menarik adalah di Joint Ministerial Statement ini eh, untuk isu energi diacknowledge sebagai cross-cutting isu dan juga sudah mencoba untuk mengharmonisasikan atau enggak mensinkronisasikan antara suatu keputusan ASEAN yang terjadi satu working group atau misalnya streamwork satu dengan streamwork lainnya. Seperti di sini juga sudah di-acknowledge terkait ASEAN Strategi on Carbon Neutrality, juga ASEAN Economic Community Circular Framework, dan juga ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance, dan juga ASEAN Blue Economy Framework. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan ASEAN Power Grid pada tahun ini di Bali, Nusa Dua kemarin juga sudah disepakati untuk menginisiasi Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina Power Integration Grid. Jadi sebenarnya untuk proyek BIMP PIP ini adalah bagian dari skemanya ASEAN Power Grid. Cuman memang yang menjadi catatan kami adalah akan banyak tantangan ya ketika nanti kita mencoba mengimplementasikan proyek ini untuk menjaga ketahanan energi di kawasan. Karena jika kita melihat dari pertama dari struktur market kelistrikan di kawasan mungkin akan menjadi beda ya antara Indonesia misalnya dengan Indonesia yang mungkin pendekatannya pada set-centric ataupun dengan Filipina yang mendekatkan pada market based approach. Kedepannya mungkin perlu harmonisasi terkait regulasi yang mengatur terkait ini dan juga perlu adanya sinkronisasi terkait dalam aspek teknisnya khususnya untuk koneksi antar satu grid dengan yang lainnya. Lalu juga terkait dengan Trans-ASEAN Gas Pipeline, di sini juga menekankan keberlanjutan peran gas alam untuk pengimbang dan juga untuk memperoleh just energy transition. Lalu juga di sini juga ada isu coal and clean coal teknologi. Negara ASEAN juga sepakat untuk mengembangkan peran ini khususnya untuk membangkit, untuk memperoleh energi security dan juga affordability. Nah, yang berikutnya juga ada energi efisiensi dan conservation. Di sini juga ditekankan untuk penekanan pada isu ini khususnya di sektor transportasi. Dan untuk sektor transportasi sendiri juga di ASEAN Chairmanship tahun ini juga negara-negara ASEAN menyepakati ASEAN Leader Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem. Termasuk juga ini selaras dengan dukungan ketiga negara Asia Timur yakni Cina, Jepang, dan Korea Selatan untuk mendukung ekosistem ini tercipta di kawasan Asia Tenggara. Dan juga untuk renewable energinya juga saat ini juga telah disiapkan long term renewable energy roadmap di kawasan Asia Tenggara. Lalu juga untuk regional energy policy and planning-nya, di sini juga ditekankan, dicatat, adanya kebutuhan untuk meningkatkan leverage opportunity untuk kolaborasi multilateral melalui kemitraan yang baru yang mencakup 7 program yang tadi disampaikan di dalam APEC itu. Dan juga untuk yang civilian nuclear energy juga ditekankan kebutuhan untuk menilai peran nuklir dalam menyediakan energi yang stabil dan juga rendah karbon. Nah, di AMEM yang tahun ini juga ada beberapa MU untuk pelaksanaan yang APEC sendiri. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi kebanyakan juga kolaborasinya bersama dengan AS maupun juga dengan PLN. Nah, selain itu juga ada beberapa kerjasama ASEAN dengan partner eksternal. Tadi juga sudah disinggung sama Kang Wira. Ada Asia Zero Emission Community yang anggotanya ada Australia, Brunei, Kamboja, Indonesia, Jepang, Laos,
Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Untuk teknologi yang ditawarkan dalam skema ini ada hidrogen, amonia, dan CCUS. Nah, karena yang menginisiasinya adalah Jepang, maka Jepang sebagai negara inisiator menyediakan pendanaan sekitar 8 billion US dollar hingga tahun 2030. Ini salah, tulis 2030. Termasuk juga bantuan penyusunan peta jalan energi, transport teknologi, dan juga pelatihan teknis. Nah, lalu juga ada kerjasama antara ASEAN dan China. Ini masih dalam tahap penjajakan, tapi yang menjadi eh, poin menarik adalah proposal pembentukan ASEAN China Clean Energy Cooperation Center. Kami kira ini menjadi penting untuk mendorong kerjasama kedua pihak yang memang berfokusnya pada energi bersih. Dan juga harapannya memang adanya kerjasama dengan China ini bisa ada memberikan terobosan baru untuk transisi energi di kawasan Asia Tenggara, khususnya untuk pendanaan. Lalu juga untuk area kerjasama yang mungkin bisa dijajakinya, kami ada propose beberapa area, yakni ada industri hijau yang di paling bawah ini, lalu itu juga fokus pada energi bersih, misalnya solar PV ataupun misalnya tenaga bayu, lalu juga fokus pada perdagangan hijau, lalu transportasi bersih, dan juga penguatan standar hijau. Nah, untuk penguatan standar hijau ini, mungkin dari posisi kami sebagai kelompok masyarakat sipil dan juga wadah pemikir, kita bisa mendorong perlunya standar yang ketat. Kita bisa meminta Cina untuk membuat standar yang ketat sehingga nanti ketika negara penerima bantuan atau misalnya partner kerjasamanya harus bisa patuh terhadap norma-norma yang sesuai dengan sustainability. Nah, untuk catatannya sendiri, kami memandang bahwa selama kekuatan Indonesia di ASEAN 2023 ini, wacana terkait perubahan iklim, sustainability, SDGs, dan transisi energi menjadi arus utama dalam penyusunan kebijakan di tingkat regional. Misalnya tercermin dalam adanya joint statement terkait perubahan iklim untuk COP28, lalu juga ada pengembangan terkait roadmap ASEAN untuk harmonisasi standar untuk implementasi SDGs, lalu juga pengembangan electric vehicle, ekosistem. Tapi perlu di-highlight juga bahwa sumber listrik untuk electric vehicle di sini sebaiknya bisa berasal dari energi bersih, bukan dari energi fosil ataupun misalnya batu bara. Lalu juga ada ASEAN Taxonomy yang memberikan guidance khususnya kepada investor terkait aktivitas ekonomi saja yang dikategorisasikan sebagai aktivitas ekonomi hijau. Kalau untuk yang detailnya kan nanti kalau kita lihat di poinnya kan ada tiga indikator kan, yang merah, yang kuning, dengan yang hijau. Nah, lalu juga ada ASEAN Strategy for Carbon Neutrality. Untuk yang nomor 6 ini memang sangat erat terkaitnya dengan aspek industries. Jadi untuk yang nomor 6 ini ada 4 outcome yang ingin coba dicapai dari ASEAN sendiri. Pertama adalah pengembangan terkait dengan industri hijau, yang kedua adalah kesinambungan dengan yang terjadi di kawasan ASEAN sendiri, yang ketiga adalah terciptanya standar yang kredibel yang diterima secara global, dan yang keempat adalah meningkatnya kapasitas hijau bagi negara-negara ASEAN. Untuk pencapaiannya sendiri ada 8 strategi, yakni adalah mengakselerasi pengintegrasian rantai pasok hijau, green value chain, lalu juga mempromosikan supply chain yang terkait dengan circular economy, lalu juga mengkoneksikan green infrastructure dan juga marketnya, lalu juga meningkatkan interoperable carbon market yang ada di kawasan Asia Tenggara. Mungkin nanti akan berkaitan dengan apa yang dipaparkan dengan Buki untuk misalnya menjajaki apakah memungkinkan tidak kalau misalnya kita mencoba menginisiasi pasar karbon di Asia Tenggara. Lalu juga untuk menjaga kredibilitas dan juga standar yang sudah ditetapkan.
lalu juga untuk menarik dan mengembangkan green capital, terus juga nomor 7 adalah untuk mempromosikan green talent development dan juga mobility. Dan yang kedelapan adalah untuk menawarkan best practice terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konsep green. Nah, untuk yang ASEAN sendiri kan kita udah melihat ya apa yang terjadi di ASEAN. Kita mencoba untuk merefleksikan sebenarnya gini, kalau untuk ASEAN sendiri kan yang selalu dikritik adalah ini terlalu set-centric dan juga dianggapnya low progress. Nah, kita setidaknya ada mengidentifikasi 4 gap untuk meng-tackle bottleneck tersebut. Jadi yang pertama adalah gap kelembagaannya dulu. Kita melihat bahwa kerangka kelembagaan ASEAN mengenai isu energi dan iklim masih terpecah fragmented. Jadi kan untuk yang ASEAN Working Group on Climate Change-nya kan ada di bawah pilar sosial budaya, sedangkan untuk yang energinya ada di bawah pilar ekonomi. Maka dari itu kita propose untuk perlu pemetaan mengenai peran dan tanggung jawab kelembagaannya secara komprehensif, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh negara ASEAN supaya terjadinya efektif dan efisien untuk pelaksanaan kebijakan baik di tingkat nasional dan tingkat regional. Nah, lalu juga tadi juga ada gap ambisinya. Ini berangkat dari hasil dari Climate Action Tracker karena masuk pengkategorisasikannya masuk pada highly insufficient, insufficient dan critical insufficient. Dan perlu dicatat juga bahwa 5 negara yang di-capture oleh Climate Action Tracker tadi merupakan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang besar di Asia Tenggara. Maka dari itu untuk emisinya juga bisa dikatakan sebagai besar. Oleh karena ini untuk secara kumulatif untuk ambisinya belum selaras dengan target persetujuan Paris. Tapi untuk bagaimana kontribusi sektor energi ini dapat membantu penurunan emisi di kawasan Asia Tenggara, kita melihat bahwa perlu peningkatan persentase renewable energi, khususnya nanti tercermin dalam dokumen kebijakan terbaru, yakni APEC terbaru. Karena untuk APEC-nya sendiri kan sebenarnya mau habis ya dari yang fase 2, 2021 sampai 2025. Nah, lalu juga ada gap implementasi, baik dari disebabkan faktor politis maupun dari faktor kebijakan. Kalau misalnya sebagai contoh aja ya, misalnya untuk pelaksanaan JET kan udah masih delay ya. Lalu juga untuk yang teknisnya mungkin negara Asia Tenggara masih memiliki ruang bagi teknologi CCUS atau CCS untuk mempertahankan ketergantungan fosilnya. Ini juga menjadi kontradiktif ya untuk CCUS dan CCS ini. Dalam artian kita mencoba untuk phasing out dari fossil fuel, tapi di sisi lain juga memberikan ruang ini untuk tetap berkembang di dalam wacana kebijakan. Nah, yang terakhir kita juga menyoroti terkait adanya gap partisipasi di sini, khususnya dari kelompok masyarakat sipil dan dari wadah pemikir yang ruangnya masih terbatas dalam proses ASEAN. Kami kira ini menjadi penting ya karena ketika melakukan suatu perumusan kebijakan yang coba argumentasi yang dibawakan sebenarnya bukan dalam argumentasi normatifnya juga, tapi juga argumentasi teknisnya juga. Jadi kami kira keberadaan hasil riset yang dilakukan oleh wadah pemikir dalam konteks ini think tank bisa memberikan perbandingan penelitian teknokratis sebagai input kebijakan. Nah, untuk strateginya sendiri kita ada membagi menjadi 3, khususnya untuk Indonesia. Yang pertama adalah penguatan kebijakan iklim dan energi di tingkat domestik. Dalam artian peningkatan ini menjadi modalitas utama bagi diplomasi Indonesia, baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Karena ketika Indonesia mau di tingkat di luar negaranya, maka yang diperlukan adalah lead by example. Lalu juga yang kedua adalah mendorong penyelesaian gap yang tadi disebutkan di tingkat regional, dan kami pikir sebagai negara dengan ekonomi terbesar dan memiliki leverage politik signifikan di Indonesia, ASEAN dapat mendorong Laos untuk
mengangkat isu transisi energi ini sebagai agenda prioritas itu pertama. Yang kedua juga bisa mengadres perlunya pembenahan 4 gap yang tadi sudah disebutkan di atas. Nah, yang ketiga adalah perlunya pemantapan strategi antar fora internasional. Jadi memang kalau misalnya kita mencoba untuk membedah isu iklim dan isu energi baik di tingkat nasional, regional, dan juga multilateral, sebenarnya kan cukup agak fragmented juga ya. Dalam artian gini, kalau misalnya kita mengatakan atau kita mencoba membahas untuk isu iklim secara umum ada di UNFCCC, tapi juga pembahasan iklim juga dibahas di G20, di World Bank, dan juga di General Assembly-nya UN juga. Nah, oleh karena itu yang diperlukan adalah perlunya pemantapan berupa sinkronisasi yang komprehensif dan juga terukur untuk strategi diplomasi iklim dan energi di Indonesia. Karena ini kan sangat berkaitan dengan output yang coba dihasilkan. Dan output yang dihasilkan sebenarnya tidak hanya berupa retorik atau berupa dalam norma normatif yang disepakati secara global, namun juga perlu menghasilkan suatu konkret deliverable dalam bentuk kerjasama yang sifatnya teknis dengan turunannya yang lebih spesifik. Oleh karena itu mungkin ini akan berkaitan dengan poin yang pertama disampaikan tadi, akan baiknya jika untuk strategi diplomasi Indonesia ketika melakukan pendekatan atau diplomasi keluar perlu penyiapan hal yang lebihnya sifatnya lebih konkret. Misalnya Indonesia sudah menyiapkan proyek pipeline, kira-kira apa aja yang diperlukan Indonesia di dalam domestiknya, ada listnya. Nanti ketika keluar kita bisa menyampaikan kepada partner kita baik di multilateral ataupun regional ataupun bilateral, kira-kira bagian mana yang bisa dikerjasamakan antara kedua belah pihak dan menguntungkan kedua belah pihak. Kurang lebih seperti itu pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sia. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Aros atas pemaparannya ya mengenai dinamika diplomasi ini di ASEAN dalam isu iklim dan transisi energi. Mungkin bisa diberikan apresiasi virtualnya untuk pemaparan yang diberikan oleh Mas Aros tadi. Tapi mungkin saya persilahkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan peserta dan Bapak Ibu juga yang ada di webinar pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand atau bisa disampaikan pertanyaannya melalui chat box. Silahkan. Oh, ini saya melihat ada yang raise hand atas nama Steven. Silahkan mungkin boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ada 3 pertanyaan. 2 pertanyaan ditujukan kepada Ibu Kuki dan 1 pertanyaan kepada Mas Arief. Terima kasih. Pertanyaan pertama, tadi Ibu Kuki menyinggung perbedaan ASEAN dan Uni Eropa. Sepengetahuan saya, ASEAN, Uni Eropa ada kesepakatan hijau Eropa, European Green Deal. Apakah ASEAN memiliki kebijakan seperti itu gitu? Lalu kedua, tadi Ibu Kuki menyinggung atau membahas tantangan finansial. Menurut Ibu, JETP sendiri kan ASEAN itu, kalau nggak sepengetahuan saya, soal JETP itu cuma ada Indonesia dan Vietnam. Apakah sebetulnya JETP itu nggak cukup gitu? Itu pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga, Mas Arief tadi menyinggung mengenai teknologi nuklir. Nah, di Indonesia sendiri kan ada beberapa pihak yang tidak setuju nuklir atau berkaca pada kasus Jepang kemarin. Nah, sebetulnya menurut Mas Arief bagaimana sih nuklir ini, atau sebetulnya cocok gak sih Indonesia menerapkan teknologi nuklir ini? Terima kasih. Oke, silakan mungkin ke Bu Kuki terlebih dahulu. Tadi mengenai apakah di ASEAN ada semacam kebijakan seperti Green Deal Uni Eropa, dan juga apakah JETP ini cukup nggak sih untuk membiayai transisi energi di ASEAN, mungkin konteks di Indonesia dan Vietnam. Oke, ya, terima kasih sebelumnya. Yang saya pahami sejauh ini nggak ada yang sekomprehensif dan seutuh Green Deal gitu ya. Jadi kalau di ASEAN itu tadi disampaikan oleh Mas Arief gitu, ada di bawah masing-masing pilar gitu. Jadi kayak
kita ngomongin energi ya di tempatnya energi aja gitu. Kita ngomongin climate di bawah climate gitu. Jadi sementara kalau kita lihat yang di Eropa, di Uni Eropa itu kan memang semua jadi satu dengan mungkin mereka yang mengikatnya itu gitu, yang jadi basisnya itu climate gitu. Jadi itu yang saya pahami sejauh ini gitu. Mungkin nanti Mas Arief kalau ada informasi tambahan bisa dibantu juga Mas. Nah, yang terkait dengan JETP, eh, sebenarnya gini, kalau kita lihat JETP sebagai JETP gitu ya, sebagai Just Energy Transition Partnership yang angkanya itu Indonesia paling besar ya sejauh ini 20 miliar. Lalu mana namanya Vietnam itu kalau nggak saya salah, kalau saya nggak salah 15,5 miliar gitu ya. Itu jauh di bawah kebutuhan kita gitu, Indonesia aja gitu ya. Di bawah kebutuhan Indonesia untuk melakukan transisi dari sistem energi kita yang sangat fosil base gitu menjadi sistem energi yang bersih. Karena kan niatannya dengan Just Energy Transition itu kan memang sebisanya sektor atau sistem energi itu emisinya nanti jadinya nol gitu ya. Nah, kalau Indonesia sekarang dengan listriknya yang lebih dari 60%, bahkan 80% itu basisnya adalah fosil, baik itu batu bara maupun yang lainnya gitu ya. Dan sejauh ini yang berbasis energi bersih atau energi baru terbarukan itu baru berapa sekarang tuh sekitar 13% ya kalau saya nggak salah gitu. Nah itu kan memang banyak sekali yang harus dilakukan gitu ya. Bahkan kalau katakanlah kita melakukan transisi ini hanya dengan mengikuti umur pembangkit, artinya kalau pembangkit sudah beroperasi selama katakanlah 20 atau bahkan mungkin 30 tahun terus keluar dari sistem, itu aja berarti kita harus secara berkala menambahkan energi terbarukan ke dalam sistem listrik kita gitu. Masukin energi mengembangkan energi terbarukan ke dalam sistem listrik Indonesia dengan demand yang terus meningkat itu aja akan tinggi gitu bebannya. Apalagi kalau sekarang di bawah JETP diminta supaya proses ini dipercepat dengan adanya early retirement gitu ya. Early retirement itu implikasinya kan banyak banget gitu. Implikasi mau itu dari katakanlah satu yang mau di retire itu yang sudah beroperasikah atau yang baru mau akan dibangun. Tapi semua sudah punya kontrak gitu. Ada isu kontrak. Terus nanti kalau misalnya yang sudah dibangun dan sudah beroperasi, umurnya dipotong, ada sisa umur yang harus diperhitungkan gitu, masuk di urusan biaya juga gitu ya. Atau misalnya sekarang yang sudah masih di perencanaan tapi sudah dapat komitmen pembiayaan itu juga nanti yang harus diperhitungkan. Jadi JETP aja itu nggak akan cukup gitu. Kalau saya nggak salah ingat angkanya, angka persisnya saya lupa ya, tapi seingat saya pernah dilakukan dari simulasi yang dilakukan oleh teman-teman di ESDM gitu ya. Kebutuhan kita untuk bertransisi di bawah, maaf, bertransisi dari fosil ke energi terbarukan menuju net zero emission 2060 itu 2060 aja gitu. Artinya tidak termasuk early retirement itu sudah sekitar 20 miliar per tahun. Jadi angka yang sekarang ada di JETP itu kalau pakai skenario yang dihitung oleh teman-teman SDM itu cuma cukup dipakai buat setahun gitu. Sementara kita harus bertransisi all the way sampai 2030 kan memastikan itu tercapai gitu. Jadi uh, jawabannya sih nggak cukup dan karena itu memang bicara transisi energi ini pun perlu dicari sumber-sumber yang lain gitu. Karena JETP yang ada sekarang ini kan juga nggak ada yang gini, JETP yang ada ini nggak 100% grant gitu ya. Tidak 100% hibah, elemen hibahnya kecil gitu. Jadi memang kita pun juga harus selain dia nggak cukup, kita juga harus punya opsi lain gitu. Yang katakanlah seminimal mungkin hutang gitu. Karena kalau sekarang
dengan skema yang sekarang ini, walaupun nanti hutangnya dengan bunga yang rendah, itu tetap utang yang harus kita bayar, gitu ya. Tapi mungkin opsi yang lain justru kalau kita pakai yang si carbon pricing ini bisa lebih lebih apa ya, lebih dagang daripada kita berhutang dan nanti harus membayar di kemudian hari, membebani the next generation gitu. Mungkin itu dulu kali sih ya. Oke, terima kasih. Semoga sudah menjawab ya, Mas Steven, atas pertanyaan mengenai EU Green New Deal dan juga JETP tadi. Sekarang mungkin saya beralih ke Mas Arief gitu ya. Silakan untuk menjawab tadi pertanyaan mengenai nuklir, penggunaan energi nuklir di Indonesia dan Asia. Penggunaan energi nuklir di Asia, di Indonesia dan ASEAN. Mungkin saya tidak akan mengambil argumentasinya dari penjelasan teknis ya. Mungkin nanti di sini juga ada, saya melihat ada teman Mas Faris yang mungkin bisa menjelaskan lebih baik dari sisi teknis. Cuman kalau dari sisi ekonomis, ISR juga udah melakukan suatu studi terkait dengan the leverage cost of electricity dan juga leverage cost of storage. Jadi kita mencoba untuk melakukan perbandingan terkait keekonomian dari teknologi yang digunakan dan setelah dihitung-hitung bahwa penggunaan energi terbarukan misalnya seperti solar PV itu lebih murah dibandingkan dengan teknologi nuklir. Soalnya kalau misalnya kita berbicara teknologi nuklir yang saya pahami kan memang untuk pembangunannya kan tidak bisa setahun 2 tahun juga gitu. Jadi memang ada waktu yang cukup panjang untuk mewujudkan itu terjadi dan juga costnya juga cukup tinggi juga. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan energi terbarukan misalnya dengan solar panel ataupun misalnya dengan tenaga bayu, saya kira mungkin keaksesibilitasnya itu sudah ada. Itu untuk yang nuklir. Mungkin ingin menambahkan juga yang terkait tadi kan disebut yang pertanyaan dari Mas Stephen untuk bukti nomor 1 terkait dengan European Green Deal, apakah di ASEAN itu ada atau tidak? Setahu pengetahuan saya tidak ada, Mas. Tapi mungkin yang jadi coba memberikan insight adalah kenapa di Uni Eropa ada, sedangkan di Asia mungkin tidak se-advance Uni Eropa ketika berbicara terkait dengan bagaimana mereka tackling isu transisi energi maupun juga iklimnya. Soalnya kalau misalnya di Uni Eropa itu secara historis dan juga secara sistem pemerintahan hampir suatu kemiripan juga. Sedangkan kalau misalnya untuk di ASEAN dari sistem pemerintahan kan kita berbeda juga. Kalau misalnya kita melihat negara demokrasi di Indonesia, siapa aja, Pak, negara yang sistem pemerintahannya demokrasi di ASEAN itu mungkin kita bisa menghitung dengan jari. Tapi kalau untuk di Eropa kan mayoritas memang menggunakan sistem demokrasi. Jadi ketika pembuatan keputusan pun juga bisa dikatakan mencapai suatu konsensus dengan visi bersama. Sedangkan kalau misalnya untuk ASEAN tidak seperti itu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kita melihat dari Treaty of Amity and Cooperation 1997 bahwa prinsip yang menjadi landasan dasar ASEAN adalah prinsip non-interferensi. Jadi eh, negara-negara ASEAN tidak boleh mengintervensi apa yang terjadi di negara ASEAN lainnya. Makanya itu kenapa untuk proses eh, aksi iklim dan aksi energi di ASEAN itu bisa dikatakan lambat oleh beberapa pengkritik karena mekanismenya itu adalah bottom up. Jadi setiap negara punya target tersendiri baru di tingkat regional diagregatkan. Tapi untuk dia negara kawasan Uni Eropa mereka punya mekanisme sendiri yang membuat suatu kebijakan regional yang sifatnya memaksa. Jadi untuk Uni Eropa sendiri sebenarnya pendekatannya lebih legalistik. Sedangkan kalau misalnya untuk yang di ASEAN sendiri sifatnya lebih konsultatif. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Tambahan untuk yang dari Bu Teknologi nomor 1. Terima kasih Mas
Aros, Mas Arif atas jawabannya. Ini kita ada sekitar 15 menit lagi mungkin untuk sesi tanya jawab. Apakah dari rekan-rekan peserta ada yang mau bertanya lagi kepada para narasumber kita pagi hari ini? Pertanyaan. Oke, saya melihat nih ada yang raise hand lagi. Silahkan Mas Kevin Setiadi. Selamat pagi, Bu Kuki dan Pak Arif. Saya ada satu pertanyaan sebenarnya untuk Bu Kuki dan mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Arif. Yang pertama untuk Bu Kuki, kemarin saya melihat bahwa salah satu cara untuk mendanai transisi energi itu kan bisa melalui eh, transition credits begitu. Ini salah satu yang kemarin kalau saya baca itu salah satu yang sepertinya mau dilakukan oleh Singapura gitu. Jadi kreditnya itu jadi kredit yang generate itu sebenarnya kredit yang akan datang gitu. Jadi dari transisi dari meretire PLTU batubara itu kan sebenarnya bisa mengurangi emisi. Nah, emisi yang itunya nanti akan dijadikan sebagai kredit gitu. Nah, apakah memang, tapi kan sayangnya ini kan kredit yang akan datang gitu ya, Bu. Ini tidak bisa langsung dieksekut sekarang gitu. Nah, apakah konsep apa namanya apa namanya transitioning credit seperti ini itu memang bisa digunakan untuk mendanai dan apakah memang bisa diperdagangkan kalau secara internasional gitu. Eh, itu yang untuk Bu Kuki. Lalu untuk ya Pak Arif, saya mau menanyakan tadi mengingat Bapak juga bilang bahwa transisi di apa ya untuk di ASEAN tuh untuk transisi energinya ada mengenai ada beberapa gap gitu ya Pak. Nah, apakah nanti memang di uh, chairmanship-nya Laos itu memang hal ini juga akan indikasinya bagaimana Pak? Apakah hal ini memang akan diteruskan oleh Laos atau kemudian Laos akan punya agendanya sendiri karena seperti yang tadi Bapak bilang bahwa di dalam Treaty of Amity dalam TAC itu kan sebenarnya kalau saya nggak salah dalam artikel 1 atau artikel 2-nya itu bilang bahwa dari ada prinsip non-intervention gitu. Jadi setiap negara ASEAN tidak boleh mengintervensi kedaulatan negara anggotanya gitu. This means berarti kan Laos sebagai chairman dan sebagai negara kan dia bisa apa namanya memiliki agendanya sendiri kemudian di bawah kepemimpinannya mereka ya dia membuat agenda yang berbeda gitu sehingga tidak ada continuity. Nah, menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Mungkin itu terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kevin. Mungkin saya akan memberikan kesempatan dulu ke Mas Aros untuk menjawab pertanyaan ya mengenai continuity dari. Oh, ke Bu Kuki dulu ya nih kata Mas Arif ke Bu Kuki dulu nih Bu Kuki ya. Jadi tadi saya udah mau ngasih ke Mas Aros, tapi kebetulan request Bu Kuki dulu aja nih yang jawab tadi mengenai transition credit gitu ya. Ya. Gimana implementasinya dan apakah nantinya bisa di scale up mungkin di level internasional. Silakan Bu Kuki. Ya, oke, terima kasih Mas Kevin pertanyaannya. Ini susah juga ya pertanyaannya, tapi mungkin secara konsep ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita lihat yang diusulkan yang tadi Mas Kevin bilang transition credit itu, ini sebenarnya mirip seperti beberapa proyek yang pernah ada juga dulu gitu ya di CDM ataupun di yang lainnya gitu. Hanya memang perbedaannya itu mungkin kan kalau dulu misalnya renewable energy mau masuk ke sistem gitu, itu diprediksi gitu akan menggantikan supply yang sama dari sumber apa. Sehingga faktor emisinya bisa dihitung dan itu yang nanti diperjualbelikan. Ini kan kita bicara soal kredit, itu kan kredit karbon ya gitu ya. Nah, hal yang sama secara konsep sebetulnya mungkin saja dilakukan. Sekarang permasalahan atau yang menjadi pertanyaan paling mendasar adalah sudah adakah metodologi yang siap digunakan untuk melakukan penghitungan ini gitu ya. Karena kalau dulu misalnya waktu di bawah CDM atau di bawah voluntary carbon market itu memang dia langsung menggantikan gitu. Jadi ada supply yang langsung masuk. Nah, pertanyaannya kalau kita sekarang digunakannya ini untuk early retirement, apakah memang dia langsung akan ada yang masuk sebagai penggantinya gitu.
Karena kalau kita tahu misalnya sekarang di kasusnya Jamali misalnya ya, yang sampai sekarang masih oversupply gitu, kan eh, early retirement itu mungkin belum memerlukan penggantian oleh renewable gitu. Nah ini jadi hal-hal seperti ini yang memang masih perlu dilakukan kajiannya dan juga harus dibuat metodologinya gitu. Karena tanpa metodologi yang jelas, tanpa metodologi yang memiliki environmental integrity gitu ya dan juga nilai tambah, memang sulit gitu ya kita bisa sampai menjadikannya sebagai kredit karbon dan melakukan jual belinya gitu. Karena jual beli ini kan sebetulnya sama saja sih kapannya itu harus argumennya itu harus adanya kan di metodologi gitu. Jadi eh, apakah ini mungkin atau tidak? eh, saya melihatnya mungkin saja selama memang metodologi ini sudah ada gitu. Kalau metodologinya nggak ada, ya memang nggak akan mungkin gitu, nggak akan mungkin bisa diterapkan. Nah, yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar sekarang kan sebetulnya adalah tadi ya, apakah early retirement itu akan langsung digantikan atau apakah early retirement ini akan mengganggu ketahanan energi gitu. Hal-hal seperti ini yang nanti harus dijelaskan dan diberikan argumentasi dan basis yang jelas di dalam metodologinya supaya metodologi itu nanti bisa digunakan. Sebetulnya itu sih yang menjadi kuncinya gitu. Jadi kalau metodologinya udah ada nantinya dan terus katakanlah diterap dan sorry, kalau udah ada metodologinya dan sudah di-approve gitu, maka sebetulnya dia juga bisa apa tadi Mbak Syah bilang kan, apakah bisa diperluas gitu ya penerapannya di tempat lain? Bisa saja gitu, karena sekarang pun kalau kita bicara mungkin hari ini belum ada gitu ya, karena persetujuan Paris artikel 6-nya masih belum selesai dibahas detailnya. Tapi kalau kita bicara dulu waktu CDM misalnya gitu ya, satu metodologi itu tidak hanya digunakan untuk satu proyek kok gitu. Dia bisa digunakan untuk proyek-proyek yang lain selama memang eh, eh, basis informasi lalu asumsi gitu ya, kondisi yang terjadi di tempat yang akan digunakan ini memang cocok dengan kondisi yang ada di dalam metodologinya. Begitu Mbak Sia. Oke, terima kasih Bu Kuki atas jawabannya ya. Semoga menjawab tadi Mas Kevin. Nah, selanjutnya ini Mas Aros saya persilahkan untuk menjawab tadi mengenai tadi pertanyaan dari Mas Kevin, continuity ya, agenda Indonesia ke Laos gitu. Seperti Terima kasih apa Mas ke Sia. depannya? Maaf ya Bu, kita di nafas dulu, jadi minta Bu dulu yang tanya dulu. Ya, mungkin yang pertama, tadi kan sebelum continuity kan ada pertanyaan apakah 4 gate ini kemungkinan akan berlanjut atau tidak di uh, chairmanship-nya Laos. Sebenarnya kalau untuk kecenderungannya memang akan berlanjut karena sebenarnya 4 gap ini bukan terjadi ketika di ASEAN Chairmanship-nya Indonesia ASEAN Chairmanship-nya saja, tapi juga sebelumnya udah terjadi juga. Tapi ini bisa tidak terjadi kalau misalnya seandainya kan tadi kita mempertimbangkan ada prinsip interferensi, tapi kalau mempertimbangkan peran Indonesia di ASEAN, mungkin nanti pemerintah Indonesia bisa mendorong khususnya untuk partisipasi partisipasinya ya peran masyarakat sipil di sini dulu. Jadi harapannya ketika masyarakat sipil sudah terlibat dalam proses ASEAN ini, nanti kita bisa mendorong ke tingkat implementasi, ambisi, dan juga untuk lembaganya sendiri. Karena kalau misalnya yang kita lihat yang masih kebingungan atau misalnya tidak kurang tahuan dari di masyarakat sipil ataupun wadah pemikir adalah ketika ASEAN Chairmanship atau ASEAN Summit dilaksanakan dan kita menghasilkan suatu keputusan, sebenarnya mana sih dampak yang dihasilkan dari keputusan ASEAN ini sendiri. Jadi kadang-kadang kita bikin komitmen di tingkat regional, tapi ketika di tingkat nasionalnya diserahkan kepada individual country. Tapi ketika nanti pelaporan lagi ke tingkat regional, kadang-kadang yang kami temukan adalah sebenarnya
komitmennya tidak muncul di ASEAN, tapi di fora lainnya, tapi diklaim sebagai ASEAN. Itu bisa terlihat juga dalam list project yang ada di ASEAN Leader Declaration. Jadi mungkin bisa dilihat seakan-akan kita menghasilkan suatu konkret deliverable, tapi setelah kami coba identifikasi berdasarkan dari timeline tahun, sebenarnya nggak benar-benar baru juga. Nah, untuk Laos sendiri, sebenarnya kan itu hak prerogatifnya dari Laos ya, tergantung dari kebutuhan domestiknya sendiri. Kita pun juga masih mencoba menunggu apa yang akan diumumkan oleh Laos untuk tahun 2024. Tapi di sisi lain juga ada gerakan kelompok masyarakat sipil juga untuk mendorong Laos untuk mengadres ini sebagai agenda yang utama. Soalnya kalau untuk konsep perekonomian di kawasan, sebenarnya untuk trennya sendiri saat ini kita tidak bisa mengandalkan pada energi kotor, fosil fuel, batu bara, atau sejenisnya. Oleh karena itu, kita butuh di kelompok masyarakat sipil ini mencoba untuk meyakinkan keketuaan Laos bahwa dengan kita mengadres isu transisi energi atau energi security di kawasan Asia Tenggara, ini bisa berdampak baik kepada pertama secara kawasan, yang kedua bagi Laosnya sendiri. Karena nanti turunan dari isu ini adalah bagaimana kita bisa mobilize finance khususnya dari negara maju ke negara berkembang, dan juga untuk unlocking sumber-sumber pendanaan yang mungkin saat ini belum terpikirkan oleh kita semua. Kurang lebih seperti itu, Mas Kevin, untuk jawabannya. Thank you. Oke, terima kasih Bu Kuki dan Mas Aros untuk jawabannya. Eh, ini tadi saya melihat ada pertanyaan nih di chat box tentang carbon pricing ya. Ini mungkin bisa dijawab oleh Bu Kuki lagi atau Mas Aros nanti juga bisa menambahkan. Silahkan. Dari Mas Danur Lambang, izin bertanya apakah bursa karbon di Indonesia saat ini cukup menjadi salah satu strategi menuju net zero emission? Dan yang kedua adalah apakah ASEAN perlu menetapkan carbon pricing seperti yang dilakukan di Uni Eropa, dan seberapa urgensi penerapan carbon pricing ini konteksnya mungkin di Indonesia atau di ASEAN ya. Silahkan. Ya, terima kasih banyak Mas Danur atas pertanyaannya. Kalau ditanya apakah cukup sebagai salah satu, kalau sebagai salah satu iya gitu ya. Jadi karena kalau kita lihat juga sebetulnya di Perpres ya, Perpres 98 2021 itu disampaikan kalau perdagangan karbon itu, jadi penerapan nilai ekonomi karbon itu terutama perdagangan karbon bisa dilakukannya itu langsung maupun melalui bursa gitu. Jadi bursa memang salah satu saja dari opsi yang ada gitu. Dan tidak semua juga perdagangan gitu ya. Jadi bicara nilai ekonomi karbon atau carbon pricing itu nggak semua perdagangan gitu. Karena pajak karbon pun masuk ke dalam instrumen carbon pricing. Lalu yang kedua, apa perlu atau tidak dan seberapa urgennya? Mungkin kita perlu memahami carbon pricing yang ada di Uni Eropa itu sebetulnya basisnya dan lingkupnya itu jelas. Itu ada di bawah EU ETS gitu ya. Jadi Emission Trading System. Yang di ASEAN sampai saat ini nggak ada. Di Indonesia tadi saya sampaikan juga baru ada di PLTU gitu. Jadi penetapan carbon pricing itu kenapa perlu di Uni Eropa? Karena dia satu market, satu harga, tapi sektornya itu beragam. Nah, dan itu memang yang boleh ikut itu hanya yang ada di dalam pasar itu gitu. Makanya memang ada kemungkinan gitu mereka akan mencari dari tempat lain yang harganya lebih murah daripada di dalam gitu. Kalau itu dibuka kesempatan untuk memenuhi target mereka dengan membawa unit dari luar pasar. Tapi seingat saya Uni Eropa sekarang semakin membatasi peran dari luar pasar Uni Eropa itu sendiri, di luar ETS gitu ya. Jadi yang boleh dipakai itu untuk pemenuhan yang di luar EU ETS. Jadi untuk ASEAN sekarang kalau saya lihat karena kita juga nggak punya ETS dan ETS itu nggak murah gitu ya. Prosesnya panjang, tidak murah dan juga banyak hal yang harus
persiapkan, apalagi kalau kita bicara multisektor, maka sebetulnya saat ini kita tidak memerlukan adanya itu gitu kalau menurut saya ya gitu ya. Jadi di open aja marketnya dan benar-benar market base gitu. Artinya yang kita buka sekarang adalah peluang-peluang kerjasama tadi gitu. Apakah peluang kerjasama di bawah artikel 6 atau peluang kerjasama yang langsung, tapi sebetulnya sayang kalau kita tidak memanfaatkan yang ada di bawah artikel 6 gitu. Karena artikel 6 itu sudah jelas tujuannya, unitnya itu nanti sebagian atau seluruhnya itu dipakai untuk pihak yang membeli atau ya yang menyediakan dana untuk memenuhi NDC-nya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak gitu. Jadi belum perlu saat ini, kecuali nanti misalnya Indonesia, kita bicara Indonesia ataupun ASEAN memang membuat yang regional ETS untuk ASEAN atau national ETS untuk Indonesia. Mungkin itu Mbak Ziha. Oke, terima kasih. Mungkin dari Mas Aras ada yang mau ditambahkan mengenai pertanyaan tentang seberapa urgen penerapan carbon pricing di Indonesia atau ASEAN dan sebagai salah satu strategi gitu ya untuk mencapai net zero emission. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Itu udah cukup sih Mbak tadi Bu Koki menjelaskan. Oke, terima kasih Mas Aros dan Bu Kuki sudah menjawab pertanyaan dari peserta dan rekan-rekan Bapak Ibu pada sesi webinar pagi hari ini. Ini mungkin karena waktunya sempit gitu ya, jadi untuk sesi diskusinya saya akhiri di waktu ini saja gitu. Terima kasih atas penjelasannya tadi ya, yang sudah sangat komprehensif gitu dari Bu Kuki dan juga Mas Aros mengenai dinamika diplomasi iklim dan transisi energi di ASEAN, dan juga saya mendapatkan banyak sekali ilmu ya tercerahkan gitu dari penjelasannya Bu Kuki juga tadi mengenai carbon pricing instrument ya, sangat sangat jelas gitu di breakdown beberapa beberapa instrumennya dan kelebihan kekurangannya dan dilema apa sih yang dihadapi oleh negara-negara di ASEAN ataupun Indonesia ketika menerapkan instrumen-instrumen tersebut sebagai salah satu sumber pembiayaan transisi energi ya. Semoga rekan-rekan juga merasakan apa yang saya rasakan, merasa mendapatkan banyak ilmu dan perspektif baru gitu ya di diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi, mungkin bisa diberikan apresiasi bagi Bu Kuki dan Mas Aros, dan saya kembalikan lagi kepada Nasai sebagai MC. Baik, terima kasih Siha, Bu Kuki dan juga Pak Arief untuk diskusi pada pagi hari ini. Mungkin peserta bisa memberikan tepuk tangan virtual untuk para narasumber dan moderator yang sudah mempresentasikan diskusi pada hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara diskusi hari ini. Bapak Ibu sekalian bisa mengisi form evaluasi acara yang sudah diberikan di chat box untuk mendapatkan materi presentasi yang ada di diskusi pada hari ini. Sebelum saya menutup acara hari ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam diskusi hari ini dan berpartisipasi aktif. Semoga acara diskusi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya juga mewakili teman-teman ISR banyak meminta maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya untuk acara hari ini. Semoga kita bisa bertemu di acara selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.